Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis. Jangan sampai ketinggalan. Selain struktur yang telah disebutkan sebelumnya, saatnya kita bahas struktur istimewa yang atas izin Yang Maha Kuasa membuat jantung berdetak hingga saat ini. Nah, ini adalah struktur kunci dalam sistem konduksi jantung. Pertama dan yang paling utama adalah SA node yang terletak di atrium dextra. Karena SA node adalah pencetus impuls listrik pertama, ia juga kerap disebut dengan istilah yang sangat tidak asing di telinga kita semua, apalagi kalau bukan pacemaker. Kalau pacemaker jantung mencetuskan listrik pertama di jantung, semoga video pacemaker ini juga mampu mencetuskan ilmu pengetahuan bagi kita semua, amin. Ya, selanjutnya, impuls listrik kemudian menuju ke atrioventricular node atau disingkat dengan AV node. Selanjutnya ke fasciculus atrioventricularis yang akan bercabang, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, dextra dan sinistra. Kemudian setelah itu melanjutkan hingga ke serat atau berkas Purkinje. Kemudian menyampaikan impuls-impuls listrik ke tiap-tiap otot jantung, sehingga terjadi proses kontraksi dan relaksasi otot dengan irama yang teratur dan harmonis. Untuk membuktikannya, maka hadirlah alat EKG, elektrokardiogram. Mengenai EKG ini, khusus, teman-teman bisa belajar lebih lanjut bersama Pacemaker dalam edisi video lainnya di playlist kardiologi. Pokoknya demi pasien, kita para calon dokter wajib mempelajari cara baca hasil EKG yang tepat. Selanjutnya, vaskularisasi jantung. Sumber utamanya ada dua, yaitu dari pembuluh darah yang keluar tepat pada pangkal aorta, arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria sinistra atau nama lainnya left main artery, kemudian bercabang lagi. Ada yang menjadi left circumflex dan ada yang left anterior descendant ke depan. Kemudian untuk arteri koronaria dextra bercabang menjadi ramus marginalis dextra dan right posterior descendant di belakang. Nah, jika salah satu pembuluh darah ini tersumbat, maka jaringan jantung akan rusak atau infark sesuai dengan daerah yang menjadi job desk masing-masing cabang pembuluh darah tersebut. Penyakitnya disebut dengan penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, untuk aliran darah balik atau vena, semua bermuara ke sinus coronarius. Kemudian akhirnya sama-sama masuk ke atrium dan seperti ikut dengan darah kotor atau kaya karbon dioksida yang lain. Yang bermuara ke sinus coronarius, dari kanan jantung ada vena cordis parva, dari sisi kiri jantung ada vena cordis magna, dan dari tengah ada vena cordis media. Nah, namun ternyata ada satu yang solo karir, langsung masuk ke atrium dextra, yaitu vena cordis anterior. Jadi semua ke sinus coronarius, tiga tadi ini, kecuali vena cordis anterior, dia langsung masuk ke atrium. Selanjutnya, kalau diproyeksikan dari luar tubuh, posisi jantung ini normalnya berada antara linea parasternalis dextra, batas kanannya, dan batas kirinya yaitu pada linea midclavicularis sinistra, atau garis hayal yang sejajar dengan titik tengah os clavicula. Relevansi klinisnya, kalau besar jantung melebihi batas ini, kita bisa curiga terjadi pembesaran jantung atau kardiomegali. Salah satu akibat terseringnya itu misalnya hipertensi kronis. Nah, kemudian dari permukaan tubuh, kita juga dapat memperkirakan lokasi terbaik untuk mendengar bunyi jantung yang terkait erat dengan lokasi masing-masing katup jantung dan aliran darahnya. Pertama, katup mitral. Ya, untuk katup mitral, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya bahwa darahnya mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri, maka darah di sini cenderung akan menabrak sisi dari ventrikel kiri, utamanya pada daerah apex. Maka untuk menilai fungsi katup mitral, teman-teman letakkan stetoskopnya pada apex cordis yang kira-kira berada pada intercosta 5 di linea midclavicularis sinistra.
Kemudian selanjutnya katup trikuspid. Nah, dari katup trikuspid, darah mengalir dari atrium ke ventrikel kanan. Maka untuk mendengar katup ini dapat didengar di sekitar ICS 4 sepanjang parasternal kiri ke bawah. Kemudian selanjutnya perhatikan baik-baik, meskipun sekilas dari anatominya katup aorta dan katup pulmonal ini ada di kiri, katup aorta di kiri dan katup pulmonal di kanan. Namun sekali lagi, untuk menilai katup, yang jadi patokan adalah kemana aliran darah menabrak struktur yang ada di hadapannya hingga menimbulkan suara. Maka, untuk menilai katup pulmonal itu di ICS 2 sinistra parasternal. Ini untuk katup pulmonal. Sedangkan untuk katup aorta di ICS 2 dextra. Di sini. Jadi tidak perlu dihafal, cukup dipahami biar tidak terbalik. Jadi sekali lagi, katup aorta meskipun dari jantung, kalau tadi kita bahas dia adanya di kiri-kiri, kita mendengar fungsi katup aorta itu di ICS 2 dextra, sedangkan katup pulmonal di sinistra. Ya, akhirnya selesai. Itulah yang dapat kami sharing dalam video ini. Kalau mau pahami lebih dalam, pastinya buka kembali atlas anatominya. Dan jangan lupa untuk pelajari basic kardiologi kamu. Ini masih ada topik menarik lainnya dari pacemaker, yaitu embriologi dan fisiologi. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa bahagia. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.